Pernahkah kamu merasakan campur aduk saat menatap ijazah SMA di tanganmu? Ada kebanggaan karena berhasil menyelesaikan sekolah, tapi ada pula kekhawatiran tentang masa depan yang belum jelas. Perpindahan babak cerita hidup terasa mendadak. Hari ini kamu masih berbaris bersama teman-teman di upacara kelulusan. Besok bangun tanpa seragam dan tanpa bel sekolah. Bayangkan saat-saat itu, suasana sekolah yang sudah akrab tiba-tiba ditinggalkan. Seperti kursi di ruang kelas yang kosong setelah pintu ditutup. Di balik tawa perpisahan ada hati yang bertanya, seperti apa hidup kita setelah ini? Suasana menjadi emosional karena kita semua pernah berada di titik itu. Entah beberapa tahun lalu, atau mungkin saat ini juga. Di video kali ini, kita akan ngobrol dari hati ke hati. Kita akan membahas realita yang terjadi setelah SMA, pilihan jalan yang bisa diambil, tantangan yang mungkin muncul, hingga cara menemukan passion dan membangun diri. Bayangkan kamu sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Kita akan menelusuri jalanmu bersama. Yuk, kita mulai perbincangan ini dan temukan jawaban atas pertanyaan yang menggelayuti pikiranmu. Setelah melepas seragam dan lencana sekolah, realita baru mulai muncul. Dulu di SMA segala sesuatunya sudah terjadwal. Jam masuk, jam istirahat, bahkan tugas dan ujian diatur oleh guru. Sekarang, kamu berada di dunia tanpa bel sekolah. Jadwal hari ini sepenuhnya tergantung keputusanmu sendiri. Mungkin pagi ini kamu harus bangun tanpa pernah ditegur ibu, menyiapkan sarapan sendiri, atau berangkat kuliah kerja tanpa diantar orang tua. Kemandirian menjadi kata kunci di fase ini. Kemandirian menuntut tanggung jawab, seperti membayar tagihan listrik atau memasak sendiri makanan. Di SMA, kebutuhan dasarmu hampir terurus. Ada kantin dengan makanan siap santap, orang tua mengantarkanmu ke sekolah, PR cuma menjaga nilai. Sekarang, bangun pagi tanpa alarm ibu, berarti kamu harus menyiapkan roti dan telur untuk sarapanmu sendiri. Ini bukan pelajaran baru di kelas, tapi tuntutan hidup nyata di luar sekolah. Jika dulu ada orang tua yang memperhatikan tugasmu, sekarang semua urusan rumah tangga ada di pundakmu. Di sisi lain, terkadang muncul perasaan kesepian yang mengejutkan. Bertahun-tahun bersama di kelas, kemudian lingkungan berubah. Beberapa teman pergi kuliah di kota lain, yang lain mulai bekerja. Komunitas teman SMA yang dulu seperti keluarga bisa mulai renggang. Malam minggu yang biasanya diisi tawa bersama di ruang kelas kini, mungkin hanya bertukar cerita lewat grup chat. Rasa rindu ini wajar. Ada kalanya kamu melewatkan suasana kebersamaan yang dulu terasa begitu dekat. Kehidupan pasca SMA juga membawa beban tanggung jawab baru. Kamu mulai memikirkan tabungan kuliah atau cara membagi waktu antara kerja dan kehidupan pribadi. Kemandirian finansial menjadi pelajaran pertama. Belajar membuat anggaran sederhana, menabung, atau menahan diri dari membeli barang tidak perlu. Peranmu di keluarga juga bisa berubah, misalnya membantu orang tua atau merawat adik. Semua itu datang tiba-tiba setelah dunia sekolah yang terstruktur meninggalkanmu. Secara keseluruhan, perbedaan dunia SMA dan dunia setelahnya terasa seperti dua musim yang berganti. Di sekolah kita hidup dalam zona nyaman, jadwal padat, aturan jelas, teman selalu ada. Setelah lulus, dunia menjadi lebih luas, tapi juga lebih menantang. Rasanya seperti keluar dari sarang hangat dan terbang di langit luas. Ada angin segar yang menyejukkan, tapi juga badai kecil yang harus kamu lewati. Semua itu bagian dari proses menuju kedewasaan diri. Setelah lulus SMA, kamu akan menemukan setidaknya 3 jalur utama: kuliah, bekerja, atau gap year. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan, dan tantangannya sendiri. Mari kita lihat satu persatu. 1. Kuliah. Melanjutkan ke perguruan tinggi membuka kesempatan mendalami bidang ilmu yang kamu minati, bertemu banyak orang baru, dan mendapatkan gelar. Banyak orang memandang kuliah sebagai modal untuk karier di masa depan. Kelebihannya, kamu belajar secara terstruktur dan jaringan pertemananmu meluas. Namun, kuliah juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar.
sekitar 4 tahun atau lebih, serta sering menimbulkan tekanan akademis. Banyak siswa menemukan jati diri di kampus, misalnya lewat kegiatan organisasi, klub, atau proyek penelitian sesuai minat mereka. Namun ingat, gelar bukan jaminan kesuksesan, kemampuan pribadi dan pengalaman juga sangat penting. Kedua, bekerja. Langsung terjun ke dunia kerja memberi kesempatan mendapatkan penghasilan dan pengalaman praktis lebih cepat. Kamu mungkin mulai magang atau bekerja penuh waktu di perusahaan, toko, atau menjadi freelancer. Kelebihannya, kamu belajar dari lapangan, melatih keterampilan nyata dan menjadi mandiri secara finansial. Tetapi kekurangannya, tanpa gelar beberapa kesempatan tertentu bisa terbatas dan pekerjaan awal mungkin bayarannya belum terlalu besar. Misalnya, membangun karier di bidang kreatif atau teknologi sering dilakukan dengan portofolio yang kuat. Namun, kamu juga harus siap bekerja keras dan terus belajar sendiri untuk tetap kompetitif. Third, gap year. Ambil jeda. Gap year berarti memberi waktu istirahat, traveling, belajar keterampilan baru, atau melakukan kegiatan sosial sebelum memutuskan rencana selanjutnya. Kelebihannya, kamu punya waktu eksplorasi diri, mengumpulkan pengalaman hidup, dan berpikir matang tanpa harus terburu-buru. Banyak orang menggunakan waktu ini untuk kerja sukarela, magang pendek, atau kursus singkat. Namun kekurangannya, keluarga atau teman mungkin khawatir kamu ketinggalan, dan kadang muncul rasa cemas karena tujuanmu belum jelas. Gap year bisa sangat bermanfaat, asalkan kamu tetap memiliki rencana dan tujuan yang jelas selama masa jeda itu. Setiap jalur itu bukan jalan searah. Kamu bisa saja beralih antar jalur ketika sudah merasakan mana yang terbaik untukmu. Yang terpenting adalah memahami konsekuensinya. Misalnya, jika kamu mulai bekerja terlebih dahulu, jalur kuliah tidak akan tertutup selamanya. Banyak juga yang kuliah sambil kerja atau kembali kuliah setelah beberapa tahun. Sebaliknya, jika kamu memulai kuliah dulu, lalu memutuskan untuk cuti, gap year juga bisa menjadi opsi. Pilihlah berdasarkan kebutuhan dan rencana jangka panjangmu, bukan semata karena tekanan dari orang lain. Tidak ada jalan yang sepenuhnya mulus setelah meninggalkan bangku sekolah. Seringkali, tantangan nyata mulai muncul satu persatu. Misalnya, tekanan sosial bisa sangat terasa. Keluarga, tetangga, atau teman kadang punya ekspektasi. Kamu harus kuliah di universitas favorit atau kapan kamu mulai kerja? Bahkan sebelum ujian kelulusan selesai. Media sosial pun tak kalah. Melihat teman posting kabar kuliah di luar negeri atau bekerja di perusahaan besar bisa membuatmu merasa tertinggal atau minder. Tekanan semacam ini bisa membuatmu mempertanyakan pilihan sendiri jika terus dibanding-bandingkan. Selanjutnya, ada persaingan yang semakin nyata. Di era informasi seperti sekarang, hampir tak ada jalan yang sepi persaingan, baik dalam dunia kuliah maupun kerja. Banyak lulusan SMA bermimpi masuk kampus unggulan yang kursinya terbatas. Seleksinya bisa sangat ketat. Begitu juga di dunia kerja, ribuan fresh graduate berlomba mendapatkan posisi magang atau karyawan baru. Persaingan ini kadang terasa seperti perlombaan maraton tanpa garis finish. Kamu harus punya CV menarik, terus mengasah skill, atau ikut lomba dan kegiatan lain untuk menonjol. Ingatlah bahwa setiap orang berjalan di jalannya sendiri. Dibandingkan dengan orang lain hanya akan membuatmu stres, perasaan hilang arah juga nyata. Setelah hari kelulusan, ada kalanya kamu bertanya, apakah semua rencana yang sudah kupikirkan ini benar? Mungkin sebelumnya setiap minggu ada ujian atau tugas yang memberi kepastian tujuan kecil. Setelah SMA, hari-hari tiba-tiba kosong. Tanpa panduan yang jelas, kamu bisa merasa bingung harus melakukan apa dulu. Intinya, beri waktu untuk menata ulang peta jalan hidupmu, dan percayalah bahwa prosesnya berjalan secara bertahap. Terakhir, krisis identitas kadang menghantui. Setelah 6 tahun menjadi siswa, siapa kamu sekarang? Kamu belum sepenuhnya dewasa, namun sudah tidak bisa disebut anak sekolah lagi.
Saat dulu identitas diukur dari nilai rapor atau seragammu, sekarang identitasmu bebas untuk dipilih. Hal ini bisa membingungkan. Mungkin kamu bertanya apa passionmu sebenarnya, atau merasa bimbang ketika orang menanyakan jurusan atau pekerjaan. Semua itu hal yang wajar terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita belajar menanganinya dan perlahan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar itu. Mengenali passion dan tujuan hidup adalah proses yang memerlukan waktu. Kamu tak harus langsung menemukan jawabannya sekarang juga. Mulailah dengan mengenali diri sendiri. Catat hal-hal apa yang membuatmu bersemangat, serta nilai dan kekuatanmu. Lakukan eksplorasi. Coba ikuti kursus singkat, magang, atau kegiatan komunitas di bidang yang berbeda. Misalnya, jika dulu kamu suka menggambar, ikuti kelas desain grafis online. Kalau suka bertemu orang, coba kerja sukarela di acara komunitas. Semakin banyak hal baru yang kamu coba, semakin jelas apa yang benar-benar menarikmu. Jangan takut melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan di sepanjang jalan. Banyak orang hebat justru menemukan passion setelah gagal di satu hal. Anggap kegagalan itu seperti petunjuk di peta. Kamu sebenarnya semakin dekat ke tujuan karena tahu jalan mana yang harus dihindari. Jika proyek sekolahmu gagal atau kamu salah pilih jurusan saat kuliah, itu bukan akhir dunia. Justru, saat itulah kamu belajar banyak hal baru. Setiap kegagalan adalah pengalaman berharga yang membentuk dirimu dan membantu menemukan apa yang sebenarnya ingin kamu kejar. Bayangkan hidup setelah SMA sebagai petualangan mencari harta karun tanpa peta yang pasti. Passion dan tujuan hidup adalah harta karunmu. Untuk menemukannya, kamu harus bertualang, bertanya, mencoba, kadang tersesat, lalu belajar dari pengalaman itu. Bisa jadi pertama kali kamu menemukan petunjuk kecil, lalu gambarnya semakin jelas seiring waktu. Ingat, setiap orang punya harta karunnya sendiri. Yang penting adalah terus bergerak maju, belajar, dan mengenal diri lebih dalam setiap hari. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, peta kehidupanmu perlahan terukir. Masuki dunia dewasa membutuhkan mindset dan keterampilan, skill tertentu. Berikut beberapa tips konkret. 1. Tetapkan tujuan dan rencana kecil. Buatlah target mingguan atau bulanan. Misalnya, lulus kursus online, ikut pelatihan, atau mengirim beberapa surat lamaran. Langkah kecil ini memudahkan fokus dan memacu semangat. Seperti menaklukkan anak tangga satu persatu ketimbang melompat sekaligus. 2. Kembangkan kemampuan komunikasi dan jejaring networking. Belajar berbicara dengan percaya diri, menulis email yang baik, dan membangun relasi. Misalnya, aktiflah di organisasi kampus atau kelompok belajar. Ingat, soft skill interpersonal sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Jangan ragu untuk bertanya kepada senior atau bergabung dengan komunitas yang sesuai minatmu. Ini modal sosial yang sangat berharga. 3. Bangun growth mindset, pola pikir berkembang. Yakini bahwa kemampuan bisa diasah, bukan statis. Sambut tantangan sebagai kesempatan belajar. Jika ada kesulitan, jangan langsung berkata, "Aku tidak bisa." Sebaliknya, tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Inti dari mindset ini adalah ketekunan dan optimisme, seperti menerbangkan layang-layang. Semakin tinggi terbangnya, semakin banyak angin yang diterjang. 4. Atur waktu dan disiplin diri. Tanpa guru yang mengingatkan, kamu perlu mengatur kegiatan sendiri. Gunakan jadwal harian atau aplikasi pengingat tugas. Pisahkan waktu kerja atau studi dengan waktu istirahat. Membiasakan bangun pagi, tidur teratur, dan menyelesaikan tugas tepat waktu akan menjadi kebiasaan berharga. Analoginya, waktu seperti uang. Jika tidak dikelola, cepat habis begitu saja. 5. Jaga kesehatan fisik dan mental. Tubuh dan pikiran yang sehat adalah modal utama. Jangan abaikan olahraga ringan, tidur cukup, dan pola makan seimbang. Saat stres datang, cari cara melepaskannya, misalnya dengan hobi atau bicara dengan teman. Ingat, tubuh yang sehat membantu otak bekerja optimal dan membangun karakter yang tangguh menghadapi ujian hidup. Perjalanan setelah SMA mungkin penuh liku, tapi ingat,
Kamu tidak sendirian. Setiap orang menghadapi fase ini dengan tantangan dan keunikan masing-masing. Apapun pilihanmu, kuliah, kerja, atau gap year, yang terpenting adalah bertindak dengan kesadaran diri dan optimisme. Seperti meniti jembatan, fokuslah melangkah satu persatu, jangan lihat jurang yang jauh di depan. Kamu tengah menulis bab baru dalam hidupmu. Biarpun terkadang menakutkan, percayalah bahwa setiap langkah kecil adalah investasi berharga untuk masa depan. Jadikan pengalamanmu seperti aset, rasa penasaranmu seperti kompas, kegagalan sebagai batu loncatan, dan passionmu sebagai arah tujuannya. Dengan pola pikir positif dan ketekunan, kamu akan menemukan jalan yang tepat dan membentuk masa depan yang kamu impikan. Nah, setelah mendengar semua ini, kami ingin mendengar dari kamu. Apa rencana atau perasaanmu setelah lulus SMA? Bagikan cerita, pengalaman, atau pertanyaanmu di kolom komentar di bawah. Perjalanan setiap orang berbeda, jadi saling berbagi bisa memberi insight berharga. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan share, serta subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga perjalananmu penuh semangat dan keberanian.